Salam saudara-saudara. Haleluya. Apa kabar kita semua? Kiranya kabar kita baik-baik saja. Amin. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan, yaitu dengan judul Menjadi Hamba yang Setia. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Bapa yang baik dalam sorga, hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapilah firman-Mu Tuhan, urapilah hamba-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan hamba-Mu hidup berkuasa. Jiwa-jiwa yang mendengar firman ini, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, mereka diinsapkan, bahkan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Turutlah kuasa-Mu Tuhan, turutlah urapan-Mu lewat firman-Ku sampaikan. Nama Tuhan dipermuliakan, firman Tuhan disampaikan. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Ya. Mari kita baca saudara firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang dapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada kita supaya kita itu menjadi hamba yang setia. Hamba yang setia adalah hamba ya, yang memberikan orang-orangnya untuk mereka itu makanan ya. Orang-orangnya itu adalah jiwa-jiwa. Jadi jiwa-jiwa itu yang kita layani adalah salah satu pekerjaan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana orang-orang jahat bisa berubah lewat penginjilan kita. Orang-orang bisa berubah lewat keteladanan kita. Orang-orang bisa berubah lewat firman yang kita bagikan bagi mereka. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua, supaya kita menjadi hamba yang setia. Saudara, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya, kata firman Tuhan. Tuhan tidak melihat bagaimana awal kita melayaninya, tetapi Tuhan melihat bagaimana di akhirnya kita tetap melayani Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Dan itulah yang Tuhan inginkan, supaya awal kita melayani Tuhan, akhir kematian kita pun kita tetap melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi di sini Yesus memberikan perumpamaan bagaimana hamba yang jahat ini berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu dia mulai memukul hamba-hamba lain, lalu dia mulai mabuk-mabukan, lalu mulai dia, saudara, tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di situ Yesus, tuannya, datang pada saat yang tidak diketahuinya, yang tidak dipahaminya. Apa yang terjadi? Hamba yang tidak setia ini menjadi senasib dengan orang-orang jahat yang hidup dalam dosa. Tuhan tidak mau saudara dan saya menjadi hamba yang tidak setia. Tuhan mau saudara dan saya menjadi hamba yang setia, melakukan kehendak Allah. Itu yang paling terpenting. Saudara, diberkati Tuhan. Mari permuliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan ucapanmu. Permuliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa banyak hartamu, tapi Tuhan melihat bagaimana engkau mempergunakan hartamu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak melihat rupamu, apakah engkau cantik atau jelek, apakah engkau ganteng atau tidak. Tapi Tuhan melihat bagaimana engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Ya, iya. Jadi Bapak Ibu, mari menjadi hamba yang setia. Apakah kita jemaat biasa? Kita ini adalah juga disebut hamba
yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang yang ajaib. Kitalah itu gerejanya. Setia. Ya, apa yang bisa kita lakukan di dalam gereja hal kebaikan? Apa yang bisa kita lakukan saudara kebaikan di luar gereja? Lakukan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ya. Dan upahnya saudara akan dapat daripada Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan membaca firman Tuhan. Jangan. Tuhan mau apa yang engkau kerjakan hari ini, engkau kerjakan dengan setia. Apa yang berkenan, apa yang baik di hadapan Tuhan, kerjakan sampai Yesus datang, sampai engkau memperoleh upah yang dijanjikan Allah dalam kehidupan. Iya. Ya. Saya baca saudara firman Tuhan, ya. Di dalam Matius 25, ya, ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Iya, saudara, inilah hamba yang menjalankan talentanya, ya, sesuai dengan panggilan. Tuhan bahkan salut. Tuhan bahkan saudara mengangkat dia. Saya berdoa saudara di dunia ini diangkat oleh Tuhan. Saya berdoa suatu saat saudara dibawa ke surga yang kudus, di mana di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada saudara perkabungan, tetapi di sana ada pujian penyembahan, di sana ada sukacita, di sana ada sorak-sorai kemenangan. Saya berdoa dijadikan bagi saudara, dijadikan bagi saya, dijadikan bagi kita semua. Amin. Iya. Saudara berkati Tuhan, mari kita mengerti panggilan ini. Yang memanggil dan memilih kita bukan manusia. Dengarkan baik-baik. Yang memanggil saudara dan saya bukanlah sosok manusia, tetapi yang memanggil saudara dan saya adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar, Allah yang hidup. Mari kita tahu Allah yang memanggil kita, Dia tidak berbohong, Dia tidak berdusta. Dia Allah akan menepati janjinya. Dia akan memberikan upah bagimu yang setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia akan memberikan upah bagimu yang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan lakukan itu. Mari, apa yang bisa kita lakukan? Ya, Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa juga yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan mau saudara dan saya berbuah. Pertama, buah itu adalah buah di dalam perubahan hidup. Yang dulunya suka berbohong menjadi orang yang jujur, yang dulunya suka bertengkar menjadi orang yang berdamai. Oh, yang dulunya suka berbuat jahat sekarang suka berbuat baik. Ada buah, ada perubahan dalam kehidupan. Itu yang Tuhan inginkan bagimu dan bagi saya. Iya, itulah buah di dalam perubahan hidup. Makanya Alkitab katakan, setiap pohon yang tidak berbuah pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, kata firman Tuhan. Apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuah? Masih, selama kita masih hidup. Tetapi suatu saat ketika kita sudah meninggalkan dunia, tidak ada kesempatan. Itu sebabnya Alkitab katakan, gunakanlah kesempatan yang ada untuk berubah. Karena hari-hari ini jahat. Umur manusia 70, kalau kuat 80, kata firman Tuhan. Tapi zaman sekarang kita tahu umur manusia tidak sampai ke situ, saudara. Melihat makanan-makanan yang begitu banyak zat kimianya, ya. Bahkan ada yang 40, bahkan 50 sekarang sudah hebat, ya.
Tetapi saudara, yang perlu kita ketahui, memang semua kita akan mati. Tetapi ketika kita melakukan panggilan kita, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya Yesus katakan kepada murid-muridnya, apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oh, mungkin saat ini saudara karena mengikut Tuhan ada penderitaan, ada tantangan, ada persoalan. Percayalah, di balik itu ada berkat Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Di balik itu ada kebahagiaan Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara, kehidupan kita semua, kehidupan saya juga. Amin. Ya. Jadi inilah firman Tuhan. Mari menjadi hamba yang setia. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Setiap pendengar firman Tuhan ini, biarlah Tuhan mereka mau menjadi hamba yang setia. Tuhan, urapi firman-Mu ya Tuhan, hidup di hati mereka. Mereka bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.